Dunia pasar modal tanah air kembali diramaikan fenomena nyangkutnya investor baru pada beberapa saham. Bukan hanya nyangkut di pucuk, namun juga penggunaan sumber dana investasi dengan uang panas menimbulkan masalah lanjutan yang lebih besar. Mulai menggunakan uang arisan sampai cari dana lewat menggadaikan kendaraan. Bukan hanya itu, ada pula investor yang memanfaatkan pinjaman online hingga 170 juta rupiah lewat 10 aplikasi pinjaman. Duh, bukan untung yang didapat, yang ada justru kerugian yang berkali-kali lipat. Memang penggunaan sumber dana investasi menjadi hal yang krusial bagi investor. Banyak pelaku pasar mengingatkan, jangan menggunakan uang pinjaman untuk melakukan trading di pasar saham, apalagi dari platform pinjaman online yang punya bunga besar. Jadi kalau namanya investor, investasi, gunakanlah uang nganggur bukan uang utang. Itu aja sudah salah, ya. Bagi saya filosofinya sudah salah. Kedua, ketika pinjam itu pinjaman online itu berapa tingkat suku bunganya? Itu besar sekali, bahkan bisa jadi setahun aja bisa sampai 50%. Jadi ini udah nggak make sense pola pikir anak-anak milenial melakukan pinjaman online yang 5 juta, 10 juta dikumpulkan membeli satu produk investasi, itu udah ngaco. Dari beberapa informasi yang beredar di media sosial, banyak investor yang terjebak saham-saham tertentu, seperti saham farmasi yang sudah naik berhari-hari sebelum agenda vaksinasi nasional dimulai. Memang kenaikan yang sudah terjadi sangat tinggi, bisa membuat investor fundamental sekalipun bergidik ngeri. Bagaimana tidak, indikator valuasi saham yang terlihat dari price earning ratio maupun price to book value sangat mahal. Bahkan saham Kimia Farma dan Itama Ranuraya punya PER hingga ratusan persen. Bukan hanya itu, perusahaan farmasi BUMN yang masih merugi, Indofarma, juga harganya melesat berkali-kali lipat. Tentu menggiurkan kenaikan harga saham yang terjadi berhari-hari dengan kenaikan cukup tebal. Tak heran bila ini menjadi daya tarik investor untuk turut mendapat cuan dari kenaikan saham. Bak gelembung, pasar yang terlalu tinggi menghargai suatu saham, maka risiko penurunannya pun kian besar. Inilah yang banyak dialami oleh investor pemula di pasar modal. Tergiur keuntungan yang berlipat, namun belum cukup memiliki bekal dalam menghadapi kejamnya pasar. Investor di pasar modal seharusnya memiliki literasi dan pengetahuan yang baik sebelum trading. Mulai dari membaca tren, sentimen, fundamental bisnis, hingga pengetahuan dalam mengevaluasi laporan keuangan. Tidak hanya itu, menjaga emosi diri dalam trading juga penting agar investor mendapat cuan. Investor ini perlu dilengkapi berbagai knowledge ya, agar supaya mereka itu bisa menentukan investasinya dengan baik dan benar ya. Investasi di saham sebetulnya sama saja dengan investasi di tempat lain. Perlu adanya suatu research, perlu adanya suatu analisis secara fundamental. Tidak berbeda dengan investasi di tempat yang lain, dan keputusan investasi itu adalah betul-betul risiko ditanggung oleh masing-masing investor. Untuk mendapat untung di pasar modal, investor memerlukan strategi. Salah satu strategi investasi di pasar modal diantaranya dengan masuk ke pasar secara bertahap, bukan langsung dalam modal yang besar. Jadi dalam investasi saham itu sama, Anda membuka rekening, tapi jangan Anda tiba-tiba begitu buka rekening taruh uang 1 miliar. Jangan. Walaupun Anda punya, mulailah dari berapa? 1 juta, 2 juta. Kenapa? Karena kita perlu belajar know-how-nya. Tadi masalah utamanya adalah kalau Anda menjadi investor, bukan berapa lama Anda mau belajar. Anda mulai hari ini, mulai dari yang kecil dan sederhana, setelah itu Anda tambahkan. Ketika Anda menjadi seorang trader, Anda mesti nih mengenal dan memahami setidaknya satu strategi analisa teknikal. Di lain sisi, volatilitas pasar yang tinggi menjadi berkah tersendiri bagi pasar modal Indonesia. Sebab investor retail maupun institusi dapat mereguk cuan besar hanya dalam waktu singkat. Tentu ini akan jadi faktor yang menarik setelah investor mengalami tekanan pasar yang hebat pada 2020 akibat pandemi. Menariknya saham di Indonesia, menariknya bursa saham di Indonesia, itu karena fluktuasi yang cukup besar, sehingga ini yang digunakan oleh sebagian besar investor retail untuk bertransaksi di bursa yang mereka hanya membutuhkan beberapa hari atau bahkan beberapa jam untuk
take profit. Memang dari sisi resiko pun cukup besar. Tapi dengan fluktuasi seperti ini sangat menarik bagi sebagian besar investor, baik investor retail maupun investor institusi. Untuk bisa mengalahkan pasar, investor perlu bekal yang cukup, mulai dari sumber dana yang aman sampai pengetahuan yang mumpuni menghadapi kejamnya pasar. Mental seorang trader maupun investor pun diuji tatkala pasar mengalami gejolak guncangan. Dan perlu juga diketahui, di saat ada investor yang untung, ada pula investor yang merugi. Tim Liputan CNBC Indonesia.